Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan untuk menikmati segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bermohon kepada Allah agar senantiasa berikan barokahnya kepada kita, berikan hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Tauhid, ajaran agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, siswa-siswi SMP Negeri 25 Surakarta perlu untuk bersyukur karena kalian semua sudah diterima di sekolah yang kita inginkan. Banyak teman-teman yang ingin masuk ke sekolah ini, tapi mereka dengan terpaksa tidak dapat masuk ke sekolah ini. Sehingga kalian perlu bersyukur. Di antara sekian teman-teman itu, kalianlah yang terpilih untuk menjadi pelajar-pelajar yang insya Allah akan meniti ataupun mencapai cita-cita kesuksesan di masa depan. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, perkenalkan saya Muhammad Nur Alim. Saya Pak Nur Alim adalah salah satu guru di SMP Negeri 25 Surakarta yang diberikan tugas untuk mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sehingga pada kesempatan MPLS kali ini diberi kesempatan untuk menyampaikan yaitu materi tentang peningkatan keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan istilah materi tentang tazkiyatun nafas atau kerohanian, siraman rohani. Jadi kalau ada siraman jasmani, ada pula siraman rohani. Dari tadi pagi kalian sudah mendapatkan banyak siraman dari ibu kepala sekolah, dari kurikulum, dari wali kelas, dan semuanya itu bertujuan untuk apa? Untuk mensukseskan kalian ke depan di masa depan. Dan salah satu tangganya adalah kalian masuki SMP Negeri 25 Surakarta ini yang unggul, santun, dan jaya. Untuk siraman rohani pada kesempatan kali ini, saya mengambil sebuah tema yang sudah banyak diungkapkan oleh banyak orang. Apa itu? Yaitu bagaimana kita meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan di masa sekarang ini, yaitu masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan berakhir. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan pertama adalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, karena kita perlu meningkatkan keimanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa wa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada, mau di pasar, mau di rumah, mau di sekolah, mau di mall, mau di jalan, mau di sawah, di gunung, di laut. Jangan sampai kita melupakan Allah. Kita harus iman kepada Allah. Iman takwa di bawah. Ke mall iman di bawah. Ke pasar iman di bawah. Ke sekolah iman di bawah. Di rumah iman pun di bawah. Jangan sampai ditinggal. Karena kalau ditinggal repot urusannya. Kita manusia kan biasa lemah.
Di hadapan Allah kita itu kecil, tidak ada artinya. Tetapi kita senantiasa memohon kepada Allah agar supaya apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama tadi apa? Untuk yang dapat kita lakukan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah hafidhu 'alas sholati. Jagalah ibadah kita, ibadah sholat kita. Allah mewajibkan kepada kita 5 kali sehari semalam. Itu jauh sangat kecil dibanding pertama kali ketika Allah wajibkan kepada Nabi kita, yaitu 50 kali waktu peristiwa Isra Mi'raj. Sempat kan Nabi mendapatkan perintah 50 kali. Tapi setelah konsultasi dengan Nabi Musa dan umat Islam, umat akhir zaman tidak akan mampu melaksanakan sehari 50 kali. Akhirnya kita diwajibkan 5 kali sehari semalam. Dan jangan pernah kita lupakan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ayo, siapa yang tadi pagi tidak melaksanakan sholat subuh atau lupa tidak melaksanakan sholat subuh? Pasti ada. Nah, besok jangan sampai seperti itu. Kalau dibangunkan sama orang tua, dibangunkan sama kakak, ayo sholat subuh laksanakan. Tadi pagi jam 4:30 sudah sholat subuh. Tadi pagi sambil nonton bola Liga Eropa final final antara Italia dengan Inggris, jam 4:30 belum selesai, ada perpanjangan waktu, ada babak tos-tosan. Kalau sepak bola ada perpanjangan waktu, lah kalau hidup kita, usia kita sudah 60, 70, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kita mau minta perpanjangan waktu? Kan jelas tidak mungkin. Karena apa? Setiap manusia itu akan diberikan yang namanya kesempatan hidup di dunia ini untuk beribadah. Kalau sudah sampai waktunya dipanggil Allah, ya dipanggil. Saat ini kita sering kali mendengar saudara-saudara kita, mungkin ada keluarga kita, mungkin ada banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka harus menjadi syuhada karena pandemi seperti ini. Mereka kita doakan supaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima sebagai amal solehnya diterima. Nah, kita sebagai orang yang masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk hidup, ayo manfaatkan sebaik-baiknya. Jaga sholat kita, karena sholat itu nanti yang akan pertama kali dihitung oleh Allah besok di hari akhirat, besok di yaumil qiyamah. Awalu ma yuhasabul abdu as-shalah. Pertama kali yang dihitung, pertama kali yang dihisab itu sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah segalanya juga baik. Kalau sholat kita tidak baik, maka bagaimana dengan yang lain? Nah, sekarang pesan pertama tadi adalah meningkatkan iman dan takwa. Pesan kedua, meningkatkan atau menjaga sholat kita. Terus yang ketiga. Yang ketiga adalah kita perlu berikhtiar dan juga bertawakal. Ikhtiar itu artinya berusaha sungguh-sungguh. Kita menjadi murid, menjadi pelajar, berusahalah dengan untuk terus belajar dengan baik. Bapak Ibu Guru memberikan tugas, laksanakan tugas itu dengan baik. Hari ini MPLS, laksanakan tugas-tugas MPLS dengan baik. Itu ikhtiar kita, itu usaha kita. Usaha kita yang kita lakukan untuk mencapai cita-cita. Baik cita-cita hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Setiap orang pasti punya cita-cita ingin masuk surga. Apa usaha kita? Apa yang sudah kita lakukan? Usia yang diberikan kepada kita, manfaatkan sebaik-baiknya. Tadi, lakukan ibadah, jangan sampai lupa 5 waktu. Lalu kita melaksanakan ibadah yang namanya misalkan baca Quran, tilawah, tiap hari kita laksanakan. Itu bagian dari mendulang pahala. Nah, karena itulah kita perlu berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bertawakal kepadanya, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah artinya konsisten, teguh pendirian. Kalau kita sudah menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul beriman kepada Allah, maka sampai akhir hayat kita,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan yang muslim. Itu istiqomah. Dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan, sedikit saja, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur sebentar lagi dan sholat asar, maghrib, isya, subuh dalam sehari kita, dan tidak boleh kita lupakan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.